Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Angela Listiani. Di sini saya akan menjawab tentang tugas belajar di luar kelas hari keempat. Nah, pertanyaannya di sini tentang hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Nah, yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, tentunya gini ya, misalkan ada murid nih. Hai adik, adik namanya siapa? Lula bu guru. Oh Lula, cantik banget sih hari ini. Hari ini pakai baju warna merah merah. Ya adik, iya bu guru, ini bajunya dibeliin sama mama bu guru. Nah gitu cara menyapanya ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Hampir sama seperti dialog biasanya ya, menyapa dulu, hai selamat pagi anak-anak gitu. Hari ini udah pada makan makan? Udah bu guru, udah. Makannya sama apa? Pasti sama nasi ya. Iya bu guru, pakai apa lagi dong? Sama SATE bu. Nah pasti gitu kan ya. Nah yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Ya kita ajak berdialog kayak tadi, terus kita ajak permainan. Adek mau nggak main sama bu guru? Mau bu guru, kita hari ini mau main apa? Kita main modul baca-bacaan, mau bu guru. Ya udah, bu guru keluarin dulu ya modul baca-bacaannya. Nah gitu, seperti itu. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, tadi sudah dijelaskan dari yang ke-1 ya, jawabannya hampir sama seperti itu. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Wah, hari ini Kakak Lula belajarnya semangat sekali. Kita terus lumba-lumba dulu yuk. Tuing tos. Nah, gitu. Nah, yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan yang keenam, mohon maaf. Yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Ya saat si anak itu, bu guru aku mau membaca dulu. Nah, misalkan anaknya tuh, ini bu guru aku udah selesai. Oke, Kakak Lula hebat sekali. Tos dulu. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Tentunya harus ceria dong, seperti ini. Nah gitu, kalau murung kan kelihatan ke anaknya juga ikut, gak semangat gitu ya. Nah yang selanjutnya, nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Nah, kita ajak ngobrol lagi, kita tanya-tanya tentang kesukaannya apa, misalkan suka film apa, makanan apa. Nah kita tanya-tanya supaya anak itu gak jenuh juga ya kalau terus belajar gitu. Jadi kan di sini kan Bimba belajar sambil bermain ya seperti itu. Nah yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya kayaknya, soalnya kan di ini dulu adik mau nggak main baca-bacaan? Nah pasti kan berbarengan antara main dengan membaca. Nah seperti itu. Nah yang kedua, pengamatan terhadap murid. Nah yang pertama, pertanyaannya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Tentunya mereka sangat bersemangat dan kita harus menampilkan wajah yang lebih semangat dari anak-anak supaya nanti saat kegiatan pembuka mereka tuh semangat gitu. Nah yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Gak ada deh, rata-ratanya semua bersemangat untuk kembali lagi gitu. Belum nemu sih kalau untuk saat ini. Nah yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah kayaknya nggak ada juga deh, soalnya
masih belum nemu juga. Soalnya kelihatannya pada semangat, terus pada bisa-bisa, pada rajin-rajin gitu. Nah, yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, kalau menurut saya ya, salah satu murid yang saya amati itu namanya Kak Alparo. Nah, Kak Alparo itu sukanya membaca. Kalau ditanya, kakak kamu apa dulu, menghitung, menulis, apa membaca? Aku mau membaca, Bu Guru. Membacanya berapa nih kakak? Aku mau 4, Bu Guru, biar banyak gitu. Nah, yang selanjutnya pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Ya, menurut saya sendiri ya, rame gitu. Jadi suasananya tuh asik, walaupun emang ya namanya anak-anak gitu nggak bisa diem kan, tapi enjoy gitu kalau dijalanin mah gitu. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Nah, kayaknya di sini nggak ada deh, soalnya di sini tuh alhamdulillah semuanya pada baik-baik gitu, belum pernah ada kekerasan. Nah, yang selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, pasti ya yang dilakukan oleh saya bertanya, Adek, hari ini pasti udah MANDI, mandi. Udah ya, siapa angkat tangannya udah mandi? Saya Bu Guru, saya Bu Guru. Nah, pasti seperti itu. Itu dialog pembuka ya. Terus ditanya, udah makan? Makannya sama apa? Pokoknya sisipkan kata tanya aja gitu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ya pastinya mengajak murid untuk bermain dan ya sambil belajar membaca, menumbuhkan minat untuk datang kembali gitu ke sini. Jadi ada minat gitu. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Nah, sejauh observasi yang aku tahu ya, prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan itu tuh membaca. Soalnya muridnya tuh emang nggak ini gitu, nggak semuanya suka membaca, tapi kan kegiatan membaca adalah kegiatan minat utama dari Bimba sendiri. Nah, begitu. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, contohnya seperti ini. Ya kakak, waktunya udah hampir selesai nih. Kita kembali lagi di hari berikutnya ya. Sebelum kita ini, nah kita berdoa dulu ya kakak. Nah gitu. Kalau yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Nah, kalau yang saya tahu ya, 30 menit untuk kegiatan inti dan 10 menit digunakan untuk anak yang misalkan waktu interviewnya tuh misalkan datangnya telat atau karena gangguan sinyal gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.